Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan orang muda pendengar setia Renungan Harian Daily Fresh Juice. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya Mustika Sitohang, member OMK DFJ Fellowship 12 dari Medan, Sumatera Utara. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Sabtu 20 Desember 2025 yang dibawakan oleh Albertus Gregoritan dari Jakarta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang saya kasihi, semua sahabat setia pendengar Renungan Daily Fresh Juice. Selamat berjumpa kembali, semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia kesehatan dan kebahagiaan di hari-hari menjelang kelahirannya. Marilah kita mengambil waktu sejenak dari rutinitas kita untuk mendengarkan Yesus yang menyapa batin Anda lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Renungan Daily Fresh Juice, beberapa hari lagi kita akan kembali merayakan Natal. Jangan biarkan Natal berlalu begitu saja tanpa makna dalam hidupmu setiap tahun. Hari ini kita mendengarkan awal mula bagaimana kisah Natal itu didahului dengan peristiwa malaikat Tuhan yang membawa kabar sukacita bagi Maria, bunda kita. Kita belajar tentang jalan iman Maria yang menentukan sejarah keselamatan.
Memulai renungan pada hari ini, saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang baru saja saya alami. Bulan November yang lalu, saya pergi touring Porta Santa ke Jawa Timur, dan saya singgah di paroki Santo Petrus Tuban, Keuskupan Surabaya. Saat saya tiba, hari sudah larut, dan atas kebaikan hati pastor di sana, saya diizinkan untuk bermalam di paroki. Sebelum beristirahat, kami sempat ngobrol sebentar. Ternyata tidak sesuai dengan rencana, besok pagi saya diajak mengunjungi sebuah stasi di paroki Tuban, yaitu stasi Santa Teresia Rengel. Saya agak bimbang karena harus mengejar waktu dan tidak ada dalam rencana perjalanan. Maksud pastor mengajak saya ke sana tentu ingin melihat secara langsung rencana pembangunan gereja di desa itu. Besok pagi, ketika saya tiba di stasi tersebut, saya disambut oleh Ibu Meli, ketua stasi itu. Saya merasakan ibu ini sangat dipenuhi semangat dan sukacita ketika bertemu dengan saya. Kami banyak bercerita tentang kisah pengalaman iman. Sebelum saya pulang, ia mengatakan, kehadiran Mas Albert di stasi ini adalah jawaban doa saya. Dan ini semakin meyakinkan saya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Ketika Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, ia pun bingung dan bertanya-tanya, apa sih maksud Allah? Ia tidak mengerti akan apa yang akan terjadi. Maria adalah seorang gadis desa yang sederhana di Nazaret. Namun dalam kesederhanaannya itulah ia dipilih oleh Allah. Ketika Allah memilih seseorang, ia meminta kesediaan dan jawaban kita. Maria menjawab ya dan bersedia taat total kepada Allah. Dalam peristiwa sederhana namun agung ini, tersingkap keindahan iman yang matang, ketaatan yang bebas, dan kasih yang total kepada Allah. Kembali kepada pengalaman saya sebelumnya, saya merenungkan. Jika saat itu saya menolak ajakan pastor di Tuban untuk mengunjungi umat di sana, tentu perjumpaan saya dengan Ibu Meli, ketua stasi itu tidak akan terjadi. Dan lebih lanjut, tidak akan ada sukacita dan peneguhan yang kami rasakan lewat pengalaman perjumpaan itu. Maka Injil hari ini tentu sangat relevan dan mungkin sering terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan memilih dan menyapa kita, apa respon dan jawaban kita kepadanya? Allah yang bertindak dan manusia yang bekerja sama. Dalam ketaatan Maria, atau yang dikenal dengan fiat, rencana keselamatan berlangsung karena kebebasan manusia bekerja selaras dengan rahmat Allah. Sekali lagi, iman bukanlah sikap pasif. Ia melibatkan akal budi yang terbuka dan hati yang siap dibentuk. Injil hari ini mengajak kita melihat hidup kita sendiri selama ini. Dalam hal apakah Allah sedang berbicara kepada kita? Sudahkah kita mendengar atau justru sibuk menghindar? Terkadang panggilan Tuhan datang dalam bentuk sederhana. Tugas-tugas, pekerjaan, keluarga kita, pelayanan, panggilan hidup, atau bahkan ajakan untuk mengampuni sesama. Kita mungkin pernah ragu dan bimbang seperti Maria. Tetapi Injil ini mengingatkan bahwa Allah menyertai kita ketika kita membuka hati. Dengan demikian,
kita pun dapat berkata bersama Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan sebagai penyerahan diri yang pasif, tetapi sebagai komitmen penuh harapan, percaya bahwa Allah menuntun kita menuju kebaikan sejati. Semoga teladan Bunda Maria membimbing langkah kita dalam iman, ketaatan, dan penyerahan diri kepada Allah. Amin. Demikian renungan Daily Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Albertus Gregoritan untuk renungannya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia Fresh Juice. Sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice berikutnya. Saya Mustika Sitohang mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.